Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik, alhamdulillah baik. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Siska Wardiansyah, bisa teman-teman panggil Ibu Siska. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran, ketua kelas bisa untuk memimpin doa terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk teman-teman atau masuk semua? Masuk semua ya? Teman-teman ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Betul teman-teman, hari ini kita akan belajar teks eksposisi ya. Teman-teman slide-nya nampak ya di layar? Iya, ini saya buka slide-nya. Nah, teman-teman bisa melihat di layar. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi dengan model pembelajaran problem based learning. Nah, teman-teman, adapun kompetensi dasar kita pada hari ini yakni kompetensi dasar nomor 3.4 yakni menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks eksposisi yang dimana memiliki dua indikator. Indikator yang pertama yakni menentukan struktur dalam teks eksposisi dan indikator yang kedua menelaah kebahasaan dalam teks eksposisi. Dengan tujuan pembelajaran kita, yang pertama, diberikan teks eksposisi, peserta didik dapat menentukan struktur dalam teks eksposisi dengan tepat. Dan yang kedua, diberikan teks eksposisi, peserta didik mampu menelaah kebahasaan dalam teks eksposisi dengan tepat. Adapun model pembelajaran kita pada hari ini yakni problem based learning, teman-teman. Teman-teman ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Ada yang tahu? Ya, betul. Teks eksposisi merupakan teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Nah, teman-teman, adapun struktur dari teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua, ada argumentasi. Dan yang ketiga, ada penegasan ulang atau rekomendasi. Teman-teman tahu apa itu tesis atau pernyataan pendapat? Ya? Betul, bagian pembuka. Bagian pembuka tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi itu unsur penjelas, teman-teman, untuk mendukung tesis yang disampaikan. Dan yang ketiga, penegasan ulang atau rekomendasi itu bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Jadi, teman-teman harus mengetahui ya, bahwa struktur teks eksposisi itu ada 3. Ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang atau rekomendasi. Nah, apa sih, Bu Siska, kebahasaan dalam teks eksposisi itu? Kebahasaan dalam teks eksposisi ada 5 ya, teman-teman. Yang pertama, menggunakan istilah. Misalkan, sesuatu yang dibahas itu berhubungan dengan alam, ya. Teman-teman bisa, di situ ada istilah reboisasi, atau istilah-istilah yang berhubungan dengan teknologi. Yang kedua, menggunakan kata sifat atau adjektiva, ya, kata yang menunjukkan suatu sifat. Ada afiksasi atau imbuhan. Kalau di awal namanya prefix, kalau di akhir namanya suffix. Kalau sisipan atau di tengah-tengah namanya infix. Kalau gabungan dari awal dan akhiran namanya konfiks. Betul sekali, teman-teman. Lalu yang keempat ada kata benda atau nomina. Dan yang terakhir ada kata kerja atau verba. Dari sini ada yang ditanyakan, teman-teman. Ya, silakan. Betul sekali. Jadi argumentasi ini merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Jadi unsur penjelas, penjelasannya dari tesis yang disampaikan. Begitu. Gimana? Yang lain? Masih ada? Tidak? Ya, teman-teman bisa lihat ya. Di slide kelihatan ya, teman-teman. Di situ ada teks eksposisi yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Ketua kelas bisa untuk membacakan. Ya, terima kasih. Suaranya sangat lantang sekali ya, ketua kelas kita. Namanya siapa? Ya, Mas Farhan. Teman-teman, Ibu bagi menjadi 5 kelompok ya. Di sini ada 25 ya. 25, 1,
siswa, Ibu bagi menjadi 5 kelompok, berarti setiap kelompok ada 5 orang ya. Deretan sini kelompok 1, belakang kelompok 2, depan kelompok 3, belakang kelompok 4, dan depan kelompok 5. Jadi ada 5 kelompok ya teman-teman. Ya, teman-teman sudah memiliki lembar kerja ya. Ibu juga sudah punya, teman-teman juga punya. Nah, teman-teman tadi sudah menyimak tentang teks eksposisi, yakni pembangunan dan bencana lingkungan. Nah, dari situ teman-teman tentukan struktur dari teks eksposisi tersebut. Mana yang masuk ke dalam bagian tesis, mana yang masuk dalam argumentasi, dan mana yang masuk dalam penegasan ulang. Nah, silakan didiskusikan teman-teman dengan kelompoknya. Nanti kita akan bersama-sama berdiskusi. Jadi sekarang teman-teman mengerjakan dulu setiap kelompok. Dapat dipahami teman-teman? Ya, terima kasih. Sudah selesai teman-teman? Sudah semuanya ya? Ya. Kelompok 1 bisa disampaikan mana yang masuk ke dalam bagian tesis. Paragraf 1. Betul. Kelompok 2, paragraf 1, kelompok 3, 4, 5. Betul sekali teman-teman. Pada bagian tesis ini masuk pada paragraf 1 ya, karena di situ berisikan tentang topik yang menjadi suatu permasalahan. Kemudian yang kedua, argumentasi kelompok 3 di paragraf mana saja? Paragraf 2, 3. Betul sekali. Kelompok 2 juga sama ya? Kelompok 4, 5, 1. Ya. Lalu yang masuk ke dalam penegasan ulang atau rekomendasi. Betul sekali pada paragraf terakhir. Mudah ya teman-teman ya dalam menentukan struktur teks eksposisi. Ya, mudah sekali. Teman-teman, Ibu memiliki flashcard ya. Di sini ada 5. Ya, ada 5. Jadi nanti setiap kelompok mendapatkan satu flashcard. Nah, di sini ada ini judulnya pembangunan dan bencana lingkungan, dan di sini ada tulisannya teman-teman. Ada tulisannya kata sifat, ada tulisannya istilah, ada verba. Jadi di situ ada 5 ya, 5 kebahasaan. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ambil dan kebagian kata benda atau nomina, berarti teman-teman menelaah apa saja yang masuk ke dalam kata benda atau nomina gitu. Jadi tidak semuanya, tidak kelimanya teman-teman analisis. Jadi setiap kelompok membahas satu saja. Dapat dipahami ya teman-teman? Ya, terima kasih. Silakan teman-teman, bisa diambil ya. Teman-teman bisa mengerjakan hasil telaahnya di lembar kerja yang sudah disediakan ya teman-teman. Sudah selesai teman-teman? Ya, baik, terima kasih. Teman-teman, untuk selanjutnya nanti giliran ya, dimulai dari kelompok 1 bisa untuk maju ke depan mempresentasikan hasil yang telah dikerjakan. Silakan dimulai dari kelompok 1. Baik teman-teman, presentasi dari teman-teman sangat luar biasa sekali ya. Teman-teman bisa memahami mengenai struktur teks eksposisi dan juga kebahasaan teks eksposisi. Beri tepuk tangan untuk kita. Ya, teman-teman, tadi kita belajar struktur dan kebahasaan teks eksposisi ya. Tadi struktur teks eksposisi ada berapa? Angkat tangan. Ya, betul, ada 3. Apa saja? Tesis, argumentasi, penegasan ulang. Kalau kebahasaannya istilah, kata sifat atau adjektiva, afiksasi, kata kerja atau verba, kata benda atau nomina. Ya, betul sekali teman-teman. Teman-teman bisa untuk membuat rangkuman ya pada pembelajaran hari ini untuk menambah pengetahuan teman-teman ya, agar selalu mengerti dan memahami terkait dengan struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah teman-teman, alhamdulillah pada pertemuan hari ini berjalan dengan lancar ya. Semoga pada pertemuan berikutnya kita diberikan kesehatan. Sebelum mengakhiri, doa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Baik teman-teman, terima kasih ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.